Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Health on Top dan kita lanjut lagi berbincang-bincang bersama Kak Maria. Kak, ini ngomongin Zumba nih, kardio pasti berhubungan sama namanya turunin berat badan. Hmm, Nah, apa nih semua kira-kira? orang. Betul. Ya. Seberapa ampuh sih sebetulnya mungkin Zumba ini untuk menurunkan berat badan? Kalau Zumba sendiri dibilang pengaruh, sebenarnya tergantung dengan metabolisme. Balik lagi ke metabolisme masing-masing. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan kalau contoh saya itu termasuk tipikal orang yang susah banget untuk menurunkan berat badan. Tapi karena saya butuh energi gitu kan, jadi saya makannya ya tetap banyak. Tapi pas dulu saya makannya banyak banget, ya kan. Sekarang masih banyak sih. Gitu. Sekarang masih banyak sih. Cuma karena dulu itu saya punya kelas Zumba itu ada dalam 1 minggu saya mempunyai kelas Zumba itu 16 kelas. Okay. Jadi 1 minggu 16 jam kelas Zumba. Tapi tanpa diet ya. Kalau badan manusia ya, maksudnya kita makan normal biasa ya, tapi habis itu dengan digabung dengan olahraga yang banyak juga ya. Makan habis juga dibakar lagi, makan habis juga tiap pagi. Jadi tapi kalau untuk yang biasa-biasa, orang-orang yang biasa yang bukan pekerjaannya olahraga, ya sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing. Ada yang memang udah nggak makan, sampai olahraga kencang juga gitu segala macam, tapi susah banget turunin berat badannya. Nah itu mungkin itu harus balik lagi ke health nutritionistnya gitu. Jadi harus diatur lagi pola makannya gitu. Jadi tapi kalau untuk Zumba sendiri, untuk kardio, untuk olahraga itu membantu kayak gitu. Tapi nggak cuma Zumba doang, nggak cuma Zumba aja, banyak variasi juga yang lain untuk bisa membantu untuk menurunkan berat badan gitu. Tapi kalau untuk saya sendiri sangat mempengaruhi gitu kan, karena memang untuk menjaga idealis tubuh idealnya tubuh gitu. Jadi memang saya waktu itu olahraganya kencang juga gitu kan, Zumba aja dalam 1 minggu. Ya, tapi dengan intensitas waktunya yang ini ya, yang yang banyak gitu. Jadi kalau misalnya banyak. makan apapun akan kebakar. Gitu. Iya benar. Ya, karena memang pekerjaan saya gitu kan. Jadi mau saya makan banyak pun tapi dibakar lagi, makan lagi, dibakar lagi. Jadi sebenarnya tergantung dengan badannya masing-masing gitu. Tubuh masing-masing kita berbeda gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu sih sebenarnya badan itu keperluannya bagaimana gitu. Tapi kalau untuk intinya Zumba itu bisa buat diet, bisa juga gitu. Tapi ya jangan sampai nggak makan sebenarnya. Oke. Yalah, apalagi kan gerakannya kan ini ya berat ya. Oke, Kak. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan olahraga Zumba, apa nih yang harus disiapkan? Selain mungkin fisiknya juga, apa lagi nih? Ya sebenarnya sama dengan mempersiapkan diri untuk nge-gym dimanapun lah kayak gitu. Ya kumpulin moodnya. Ya, tapi kalau niatnya untuk berkomitmen, saya udah mau olahraga hari ini ya, harus ada itu juga harus ada kayak gitu. Ya tapi pokoknya tapi yang paling penting kalau olahraga, setiap kali mau berolahraga yang keras itu harus pakai sepatu. Ya, jangan lupa pakai sepatu dan sediain air minum, air mineral. Ya, jangan air soda, jangan air gula-gula, itu jangan gitu. Tapi kecuali orang yang mempunyai gula darah rendah, nah ya mungkin teh manis hangat boleh. Gitu. Boleh itu kalau. Tapi kalau misalkan orang yang biasa aja, kuat segala macam, air putih aja udah cukup. Jadi air putih, sepatu, handuk, udah itu ada sebenarnya sih. Sangat-sangat simpel, nggak usah yang sampai ribet gimana banget gitu. Sama niat ya. Sama niat. Ya memang saya kadang-kadang kalau ngajar aja, kalau lagi nggak niat juga aduh, tapi ya dipaksakan gitu. Tapi itulah proses mempunyai badan yang ideal tuh memang agak susah sih. Komitmennya yang susah sebenarnya ya. Iya.
Nah, kalau misalnya udah rutin olahraga Zumba, itu apa sih mungkin kalau Kak Maria sendiri ya, ketika Hmm. mungkin dulu, kita tarik waktu ke belakang dulu, untuk memulai, olahraga Zumba, apa sih yang dirasakan efeknya dalam tubuh sampai akhirnya nagih nih olahraga Zumba nih, gitu? Hmm. Eh, Secara psikologis Mhm, sebenarnya, mhm, yang paling pertama tuh secara psikologis, nggak usah mikirin buat mhm, hilangin lemaknya apa segala macam, nggak usah dulu. Secara psikologis kita tuh mhm, happy banget kayak gitu. Maksudnya saya pernah nih dalam satu kondisi yang memang saya aduh bete banget. Kalau udah bete, udah moodnya udah terpencar-pencar, udah ada masalah banyak, misalkan lagi berantem sama pacarnya atau lagi gimana sama mhm, pacarnya kayak gitu kan. Maksudnya aduh itu kalau itu pasti nggak niat untuk ngapa-ngapain kan mhm, sebenarnya kan. mhm, Tapi kalau waktu itu memang ya karena memang saya punya pekerjaan saya seperti ini ya mau nggak mau dipaksain dong gitu mhm, kan. mhm, Jadi, mau seamarah gimana segala macam, nah tapi pokoknya saya paksain setelah itu saya secara profesionalisme untuk tetap harus ngajar, saya ngajar, mhm, 1 jam saya ngajar itu langsung secara psikologis saya tuh lega banget, oke, kayak gitu. mmm, Hap Kayaknya lega gitu, kayaknya, terlepaskan bebannya lumayan kayak gitu, nggak sampai yang pas banget tapi happy gitu, jadi nggak stres. oke berarti kalau misalnya 1 kali kelas Zumba itu ngerasain happy ya pokoknya pasti itu, selain itu juga sehat, Mhm, plus nurunin berat badan kalau dilakukan secara konsisten. betul betul Oke. Nah, betul. terakhir terakhir nih, Kak, ada, saran nggak nih untuk pemula supaya untuk melakukan Zumba nih apa yang kira-kira, saran-saran yang ingin Kak Maria berikan? Mhm, banyak banget nih yang pemula-pemula nih kadang-kadang, aduh pengen nih ikut kelas, pengen nih kelas pokoknya untuk pengen memulai, Mhm, olahraga lah, mhm, nggak cuma Zumba aja gitu kan. Tapi banyak juga orang yang, eee apa namanya, ada niatan untuk mau berolahraga tapi, mhm. tiba-tiba, kayaknya wacana aja gitu besok olahraga, nggak jadi, besok olahraga nggak jadi. Nah, sebenarnya seperti, brand-brand yang di sebelah ya, mulai aja dulu sebenarnya ya. Sebenarnya kita mau ngapain sebenarnya kita yang penting mulai aja dulu. Maksudnya kalau misalkan, kalau nggak dimulai-mulai ya nggak akan muncul gitu Mmm, sebenarnya gitu. Nah, kalau yang pemula untuk Zumba ya, mhm. misalkan mau ikut Zumba, banyak orang mikir kayak, "Aduh Zumba tuh buat cewek doang, buat ibu kayaknya yang banyak tuh yang ikut-ikut tuh yang ibu-ibu Iya. doang." Oh, Sebenarnya enggak. enggak. Sebenarnya enggak, cowok, Mhm, laki-laki, mhm. bapak-bapak, semuanya secara general itu boleh ikut, gitu. Cuman tinggal pilih aja, pokoknya mau ikut Mmm. yang mana gitu. Kan banyak kan sebenarnya Zumba instruktur tuh banyak sekali gitu, Mhm, banyak sekali. mhm. Apalagi apalagi di pandemi itu banyak banget yang buka kelas secara virtual gitu. Oke. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana, tinggal cobain aja ya siapapun yang ngajar gitu. Mhm. Yang penting niatannya dulu, dimulai dulu gitu. Karena memang, setelah nah kalau misalkan emang dasarnya udah, mau coba, ada murid saya, ini cowok cowok nih, Oke. cowok. Dia juga mikir, "Aduh itu buat ibu-ibu," segala macem. Nah tapi, setelah ikut secara konsisten 1 tahun ya, seminggu 2 kali, setiap tahun selama setahun dia ikut, dia jago banget. Dia dia wah luar biasa deh, makanya dia 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 itu, jadi kayaknya lebih lebih skill dibandingkan saya kalau misalkan, Oke. misalkan yang penting sebenarnya niatannya dulu dikumpulin, Betul gitu kan. betul. Niat Niat komitmen. kumpul, Mhm, komitmen, udah mhm. pasti udah jalan terus, Siap. nggak akan stop lah pasti, kayak gitu. Oke oke itu pokoknya niat, konsisten, sepatu dan juga air putih ya disiapkan. Air putih, air mineral air Oke mineral. oke Kak Maria makasih banyak atas waktunya untuk, kita nih banyak Iya, banget informasi tentang Zumba yang ternyata banyak sekali manfaatnya terutama untuk psikis kita yes juga. Terima kasih banyak ya Kak yes Maria ya dan itu yes, tadi terima kasih. perbincangan saya bersama Kak Maria dan akhir kata saya Viana Andita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.